Ini Pak, sebenarnya usaha ini udah lama ini dibangun. Cuma waktu itu kami terkendala masalah biaya. Prinsip kami agak prinsip gini Pak, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abu Wafa Muhammad. Insya Allah akan memberikan inspirasi, edukasi, dan juga semangat. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan seorang dosen di bidang teknologi informasi. Dia juga punya bisnis kuliner, kemudian suka mengadakan sharing session di bidang teknologi informasi, terutama coding. Oke, kita sapa langsung uh, Afdal Safnur, panggilannya Afdal. Assalamualaikum Afdal. Assalamualaikum Pak Ul. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau jadi narasumber untuk channel kita ini ya. Semoga memberikan inspirasi untuk siapapun yang menonton video kita ini. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A-nya, tanya-tanyanya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari Afdal. Afdal ini adalah sarjana komputer dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putri Indonesia IPTK Padang, angkatan 2008 ya. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Komputer atau sekarang namanya Magister Teknik Informatika di kampus yang sama di UPI IPTK Padang, dan kemudian memilih karir sebagai dosen. Nah, kemudian saat berkarir sebagai dosen itu membuka bisnis, kemudian juga sharing session kepada beberapa orang yang membutuhkan tentang teknik informasi dan coding. Nah, untuk itu boleh kita sharing sedikit terlebih dahulu bagaimana perkembangan karirnya sebagai seorang dosen. Boleh dijelaskan mungkin? Silakan Afdal. Oke Pak Ul, terima kasih banyak Pak Ul. Pertama, terima kasih kepada Pak Ul yang sudah mengundang saya untuk menjadi ya katakanlah moderator mungkin Pak ya. Iya. Lagi sharing bersama abang-abang mungkin kita yang ada di teknik informatika atau ada kita sedang kuliah saat ini. Tadi Pak Ul nanyakan bagaimana perjalanan karirnya Pak ya. Ya. Selesai kuliah S2-nya tuh ngapain aja? Jadi dosen ya. Oke, saya mulai ngajar waktu itu sejak tahun 2014. Kalau tepatnya 2012 saya pernah ngajar juga di beberapa Batam. Kemudian saya nggak apa lama, sebentar aja di Batam. Kemudian saya sempat nganggur juga, entah lampu nggak jelas. Waktu itu di Pekanbaru. Kalau bahasa halusnya itu freelance ya? Iya, kayak seperti itu Pak. Oke. Kayak gitu. Kemudian tahun 2014 saya pindah ke Kisaran. Di Kisaran saya mulai karirnya di sini lah mungkin untuk yang lebih tetapnya di Kisaran. Dan itu saya dulu dibawa juga sama senior kita juga dari Informatika angkatan pertama, itu namanya Pak Roli Putra. Jadi saya dibawa ke sini, saya diajak ke sini untuk bergabung di Teknik Kisaran. Oke, jadi karirnya membangun karir sebagai dosen itu kadang-kala nggak segampang atau semudah yang orang pikirkan. Karena mungkin ada beberapa kampus yang cocok sama kita, ada yang beberapa kampus yang tidak cocok sama kita, sehingga tentu menimbulkan keinginan kita untuk mencoba di kampus yang lain. Dan alhamdulillah saat sekarang ini dari tahun 2014 sampai dengan sekarang di STEMIK Royal Kisaran di Sumatera Utara. Ya mudah-mudahan karir dosennya di bidang IT-nya semakin baik ke depannya. Boleh tahu sudah menerima sertifikasi dosen kan ya? Selamat sudah Pak. Alhamdulillah, oke ya. Nah, sekarang kan selain jadi dosen juga punya usaha di bidang kuliner atau tepatnya coffee shop ya, usaha warung kopi dan makanan yang lainnya. Nah,
kalau untuk kondisi sekarang, biasanya istilahnya itu adalah IT planner. Nah, kenapa tertarik seperti itu? Bisa dijelasin nggak? Ya, ini sebenarnya coffee shop ini saya mulai bangun itu Pak, karena pertama orang Minang. Nah, Oh, orang Minang ini biasanya kan nongkrong-nongkrong di kedai kopi, di warung kopi, dan syukurnya kalau kita orang Minang ini banyak perantau Minang di mana-mana. ya. Jadi saya sebenarnya memanfaatkan kedekatan saya dengan beberapa orang Minang yang saya anggap di sini sebagai orang tua, abang, kakak, dan lain-lainnya sebagainya yang saya jadikan partner. Oh, gitu. Jadi awal itu kami cuma nongkrong di kedai kopi. Lama-lama saya pikir, ini saya udah banyak relasi nih, saya udah banyak kawan nih. Hmm, Kenapa nggak saya aja buka? Gitu. Saya Oke. buka, saya coba buka. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari mereka, dari para perantau-perantau Minang. Dan rata-rata mereka semua tuh banyak pedagang, pedagang, dan mereka ada buka grosir juga, semacamnya. Saya terbantu dengan ke daerah kita ini, Pak. Karena di mana-mana peraturan itu banyak gitu. Nah, kemudian satu lagi yang membuat saya tertarik itu adalah uh, karena di sini kebetulan dekat dari kampus, kenapa nggak saya coba aja buka kedai kopi daripada saya ketemu dengan mahasiswa di kafe yang mungkin bayar mahal mungkin pas minumnya atau mungkin kantongnya terlalu Ya. terlalu mahal untuk di kafe. Jadi saya coba aja buka kafe yang harganya terjangkau mahasiswa. Jadi Oh, kita juga bisa sharing session masalah IT, masalah program dan lain-lainnya gitu Pak. Dan tujuannya buka kafe itu adalah sharing info juga. Nah, jadi sebenarnya Pak, situ ada mutualismenya lah, mutualismenya. Siswa terbantu dengan kita ini sharing IT-nya, dan kita pun terbantu dari kopi yang terjual gitu. oh, oke. Jadi, apa bedanya konsep cafe atau coffee shop yang Abdal punya dibandingkan dengan warung atau coffee shop yang lainnya? Bagaimana kira-kira? Nah gini, uh, kita mungkin sering marketingnya dua aja pasti Pak. Marketingnya itu kita ambil pertama ke daerah kita orang Minang. Biasanya pertama orang Minang itu mereka akan kangen dengan kampungnya jika mereka makan makanan daerahnya. Oke, betul. Ya, salah satu yang membuat dia rindu kampungnya adalah makanan. Nah, saya coba cari apa kira-kira makanan favorit orang Minang itu. Salah satunya kalau pagi-pagi itu kami jual lontong, lontong Hmm, gulai batu. oke. Sekaligus jual salah lawak yang khas Pariaman itu. Karena sebelum sebelum saya buka usaha itu saya riset dulu ada berapa kira-kira di sini perantau Minang kita. Gitu. Saya Oke. coba riset, saya coba keliling-keliling, ternyata Hmm, memang banyak perantau Minang di sini. Nah kemudian konsep kedua, saya memanfaatkan kedekatan dengan mahasiswa. Nah oke. jadi dengan mahasiswa itu saya coba buat konsep. Yang pertama yang pastikan di kafe dulu ada internetnya. Hmm, Kemudian di kafe saya buat lagi konsep ada tempat untuk cas laptopnya. oke. Kemudian meja yang dibuat itu kalau bisa laptopnya nyaman, dan dia bisa taruh makanan, dia bisa taruh minuman, dan dia tidak merasa risih dengan meja yang terlalu kecil mungkin. Nah, pokoknya kami atur sebaik mungkin supaya mereka itu nyaman duduk di meja yang kami siapkan tadi. Itu Pak, saya kira Pak. Oke. Nah, kemudian untuk kasirnya itu manual atau pakai aplikasi yang dibangun sendiri? Nah, jadi hubungannya sama yang saya jalani sekarang, Hmm, dari kafe yang saya buat tadi atau kafe yang kami bangun ini sebenarnya Pak, kafe ini adalah kerjasama kami sama alumni juga Pak. Jadi ini kafe ini kami join sama alumni diplomasi angkatan 2008 kami satu angkatan, dan ini usaha ini kan dibangun atas akad untung rugi waktu itu Pak. oh gitu. Nah ini jadi ini Pak, sebenarnya usaha ini udah lama ini dibangun, cuma waktu itu kami terkendala masalah biaya. Prinsip kami pegang prinsip gini Pak, kalau bisa usaha kita ini jalannya itu kita bangun konsep kebersamaan. Hmm, Jadi jangan dulu pikirkan kita harus pinjam sana, pinjam sini. Tidak. Kami kami kerjasama aja. Kebetulan kita satu alumni,
kita punya ikatan yang kuat lah sebelum itu Pak. Maksudnya dengan kita bersama kita bisa bangun sebuah usaha gitu. Jadi kita bisa patungan modal gitu, patungan modalnya gitu. Nah kebetulan itu Pak, kami ketemu di sini dan alhamdulillah ada sedikit modal. Jadi kami tidak punya pinjaman sama sekali ke pihak bank. Jadi kami hanya menjalankan modal dari usaha pribadi, dana pribadi. Ya. Dan kami akadnya adalah untuk rugi gitu. Jadi alhamdulillah usahanya kami bangun setahun lalu. Dan target kami sih nggak banyak sih Pak. Target kami adalah brand dulu. Yang penting kafe kami ini punya ciri khas. Apa yang kita, karena kalau dibandingkan dengan kafe-kafe lain, kami jauh kalah Pak. Jauh kalah dari sisi mungkin tampilan, dan dari apalagi sekarang Pak modelnya anak-anak zaman sekarang tuh maunya ada tempat foto. Nah ya, Instagram fotonya segala macamnya. Nah, sementara kita tidak menyediakan hal seperti itu. Kita hanya menyediakan soal rasa, soal kemudian ciri khas kita, kemudian layanan kita. Nah, itulah konsep-konsep awal kita. Karena kami tidak akan pernah misalnya gini Pak, kita punya modal sedikit, tahu mimpi kita terlalu tinggi, tidak. Kami yang menyesuaikan dengan pasar kami aja. Karena kami berpikir kalau kami bersaing dengan kafe-kafe besar tidak mungkin. Dari sisi biaya, dari modal kami tidak cukup. Tapi kami tidak mundur karena itu. Kita coba buat konsep-konsep yang baru gitu. Siapa sih marketing kita? Apa sih targetnya gitu? Apa sih yang kita capai? Nah itu sih awal-awalnya gitu Pak. Nah, kemudian karena kita orang IT, nah di kafe itu kan nanti Pak ada kasir, terus nanti ada pelanggan. Nah di situ kita sama pelanggan membantu kita apa yang sudah kita pelajari di kampus, belajar pemrograman di kampus. Nah situ saya buat sendiri aplikasi kasirnya, saya buat sendiri aplikasi pemasarannya, saya buat juga sendiri aplikasi untuk ini Pak, pemantauan barang-barang apa aja yang laku atau produk-produk minuman apa aja yang sering laku. Nah kemudian manfaatnya Pak, jadi selama ini juga dapat kerjasama dari beberapa coffee shop juga, dan dia melihat aplikasi tersebut, dia tertarik. Oh, berarti bisa jual lagi programnya ya? Iya, jadi program itu bisa lagi dikembangkan. Nah, jadi masa-masa duduk di kafe, ya contoh, jadi kafe ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kita bisa buat beberapa aplikasi, seperti aplikasi e-commerce, aplikasi CRM, aplikasi SCM, mungkin yang dulu deskripsi ngambil tentang SCM, yang ngambil CRM, nah kita bisa jadikan dirujukan, bisa bilang sama siswa gitu. Oke, jadi intinya kita diskusi sekarang ini ngobrolin tentang dosen yang punya bisnis atau dosen pebisnis. Kalau di tempat-tempat lain mungkin ada dosen petani, kalau sekarang ini kita sebut dosennya dosen pebisnis. Kenapa? Karena selain punya berprofesi sebagai dosen, punya bisnis coffee shop. Kemudian di samping itu karena coffee shopnya membangun aplikasi yang dibutuhkan untuk operasional coffee shopnya, dan aplikasi itu dibangun dan dijual ke beberapa coffee shop yang lainnya. Nah, di situ letak IT planner-nya nanti, ya bagaimana kita bisa mengembangkan aplikasi program komputer untuk kita jual. Nah, itu kan konsep dari dasar dari IT konsultan. Nah, bicara tentang IT konsultan, tentu bicara tentang bagaimana membangun aplikasi. Nah, kira-kira mungkin Abdal bisa sampaikan bagaimana caranya sehingga kita bisa membangun sebuah aplikasi. Tahapan-tahapannya tentu mungkin di dalam praktek di lapangan, ya, itu berbeda ketika kita kuliah, ya dikasih materi, dikasih studi kasus. Mungkin kita tidak bisa membayangkan kasusnya seperti apa. Namun ketika kita sudah bekerja, atau mungkin ketika sudah terjun langsung, kita sering nongkrong di kafe, kita memang punya kafe itu sendiri, otomatis kita akan menjadi mudah untuk memahami proses pengembangannya. Yang ingin kita tanya saat sekarang ini adalah, bagaimana cara mengembangkan aplikasi itu secara baik. Mungkin bisa bermanfaat nanti buat mahasiswa-mahasiswa yang lagi buat program untuk skripsi, atau mungkin juga lagi develop sebuah konsultan IT atau freelance programming lah istilahnya kayak gitu. Kira-kira bagaimana cara menemukan
kebutuhan dari sisi informasi itu? Ya, jadi beberapa hari ini saya lagi dalam sebuah project. Project itu tentang grosir. Salah satu perantau Minang kita di sini, dia punya usaha yang grosir sepatu. Termasuk grosir sepatu yang terbesar juga di wilayah Kisaran. Nah, jadi pada awalnya, ini awalnya semua dari nongkrong, Pak. Kita nongkrong di kedai kopi, beliau punya usaha, jadi dia cerita, dia udah punya banyak barang nih katanya, dan dia tidak bisa lagi untuk mengingat berapa jumlah barang yang ada di grosir itu. Dia juga nggak tahu lagi barang mana yang tersisa di gudangnya, dia nggak tahu lagi barang mana yang udah lama tertumpuk di gudangnya gitu. Dan rata-rata ini pengusaha yang buka usaha ini, dia minim dalam pengelolaan IT-nya, Nah, sebenarnya Pak, corona ini sebelum berdampak bagi kita yang bergerak di bidang IT, sangat berdampak sekali, karena kebutuhan sekarang orang maunya serba online semua, karena orang takut sekali berinteraksi langsung karena takut kena virus segala macamnya gitu. Nah, jadi proyek ini sebenarnya sudah berlangsung lebih kurang 4 bulan. Jadi awalnya kita riset dulu ke sana, kita tanya dulu apa kebutuhannya, lalu dia maunya outputnya seperti apa. Dan aplikasi ini nanti dia akan sempurna ketika sudah digunakan. Jadi ketika kita buat sebuah aplikasi, bukan semata-mata dia langsung perfect, tidak. Karena nanti saat di lapangan, saat digunakan, pasti nanti ada yang akan diperbaiki, atau akan ada mungkin yang ingin ditambahkan menu-menu aplikasinya sesuai dengan kebutuhan nanti saat di lapangan. Nah, langkah pertama yang perlu kita pahami adalah, kenapa kita riset dulu. Kita kalau bisa tinjau lokasi dulu, kemudian kita wawancara sama ini si yang minta buat aplikasinya. Kemudian kita maaf Abdul, yang tadi kan kita wawancara nih, ya, kita tanyain itu apa aja ya biasanya? Ya, oke Pak, yang kita tanya itu pertama, dia maunya seperti apa kebutuhan dia di sini gitu. Oke. Karena kalau kita sebenarnya bisa aja kita buat aplikasi, misalkan kalau kita terbayang nih Pak, kita terbayang kalau dia buat tentang sistem gudang, berarti kita bicara inventory nih Pak, kita ada terbayang aja, pasti ini dia bahas stok barang, mungkin stok barang, berapa barang tinggal di gudang, berapa barang lagi yang sudah terjual, itu semacamnya. Kalau kita mungkin udah ke situ pikirannya gitu, tapi itu semua berubah Pak, saat kita udah langsung wawancara sama dia gitu. Nah, karena yang kita pikirkan secara umum, kalau kita bicara tentang aplikasi inventory, berarti itu nggak jauh-jauh dari stok barang kurang gitu. Nah, kemudian setelah kita tinjau lokasi, ternyata dia maunya gini Pak, saya maunya barang saya ini tahu di mana lokasinya gitu. Di gudang ini di rak berapa gitu. Kalau bisa ada fotonya ya, dengan biasanya tidak lupa yang mana produknya gitu. Nah, itu salah satunya Pak. Jadi kadang-kadang apa yang kita pikirkan tadi, kalau kita tidak berjumpa langsung dengan orang pemesan program ini, mungkin nanti kendala seperti itu Pak. Kita tidak, kalau bisa kita seragaman dulu pilihan kita dengan yang akan memesan aplikasi ini, biar supaya kita tidak kerja 2 kali. Jadi kita kerjanya itu sesuai dengan aliran sistem kita buat. Nah, kemudian kita minta masukan dia, kira-kira seperti ini cocok nggak? Oke, cocok. Ini perlu nggak? Tidak. Jadi intinya Pak, kita wawancara itu adalah kita meminimalkan yang tidak perlu. Nah, kita meminimalkan tidak perlu supaya yang kita kerjakan itu fokus saja ke apa yang diinginkannya. Kan kalau dilihat Pak, sebenarnya kan banyak aplikasi inventory yang gratis itu kalau di download dari internet semacamnya. Tapi terkadang itu tidak sesuai kebutuhannya gitu. Berarti karena ada aplikasi gratis itu yang udah kompleks untuk inventory itu Pak, gratis disediakan kadang-kadang, tapi dia merasa kesulitan menggunakannya. Pertama dia nggak ngerti dari sisi bahasa. Itu mungkin bedanya kalau seandainya kita yang buat sendiri, bangun sendiri atau kembangkan sendiri aplikasi atau programnya atau sistem informasinya, ketimbang kita beli yang sudah build up dari perusahaan yang sudah banyak dijual di pasaran. Kadang ada beberapa item, ada beberapa modul yang tidak kita butuhkan. Tapi kalau seandainya kita kembangkan,
ya dengan konsultan IT, dengan programmer sendiri, berarti itu akan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi program yang kita bangun atau kita kembangkan itu tidak akan mubazir, tidak akan banyak mubazir. Itu mungkin ya dalam pengembangan dalam kasusnya dalam kembangkan ini gitu. Oke, itu tentang program ya, tentang bagaimana bisnisnya, bisnis sampingannya ya, kegiatannya buat program, buat aplikasi ya, coding kan kayak gitu ya. Iya. Ini kita udah bicara tentang bisnis cafe-nya, coffee shop-nya. Sekarang kita udah bahas tentang kemampuan menjual aplikasinya. Nah, kemudian di samping itu tentu hal ini pasti ada ada riwayatnya gitu. Nah, kok bisa menjadi seperti itu gitu. Nah, dulu waktu kuliah ngapain aja gitu ya. Kenapa kuliah itu yang paling penting sih bagi saya, atau mungkin juga nanti bagi adik-adik kita, atau kuliah itu sebenarnya target saya itu bukan nilai penting, tapi di waktu kuliah itu yang kita cari itu adalah relasi, cari kawan sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, waktu kuliah saya waktu itu gabung sama UKM, salah satunya UKM Cybernetic. Saya dulu belajar instalasi komputer di sana, saya belajar Linux di sana. Jadi apa yang tidak kita dapat di bangku perkuliahan, kita bisa dapat di luar. Kita bisa ikut gabung-gabung UKM yang ada di kampus. Oke, berarti kita selain aktivitas perkuliahan kita ikuti sesuai dengan kurikulum kampusnya, kita mesti bergabung di dalam sebuah komunitas. Ya, kalau saat kita tertarik di bidang IT, berarti kita gabung di komunitas IT, mungkin yang ada di kampus kita, atau mungkin juga di luar kampus, seperti itu ya? Iya. Oke, bagaimana pengalamannya dulu kuliah S1 di UPI PTK Padang, ya, kemudian S2-nya juga di UPI PTK Padang. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang masih diingat ya sampai dengan saat sekarang ini menjadi seorang dosen juga di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer? Saya rasa Pak kalau ditanya semua alumni UPI apa yang pengalaman di kampus UPI itu, yang pertama nilai jujur ya Pak. Oke. Saya udah ketemu sama beberapa alumni, apa sih pengalaman kalian yang paling baik di UPI itu? Yaitu jujur saat ujian, nggak boleh mencontek. Kalau ketahuan gagal semester, nah itu sampai sekarang Pak kayak membekas semua tuh Pak bagi kami Pak, karena di situ kami benar-benar takut iyalah dapat nilai E daripada harus mengulang semester, namanya terus dipajang Pak di Madik. Jadi itu kayaknya hal yang paling berkesan untuk saya sebagai alumni UPI. Berarti pembentukan karakter mahasiswanya itu teringat. Nah, mungkin itu bisa berimbas kepada sekarang Anda menjadi dosen dan dipindahkan lagi ke mahasiswanya di kampus yang baru lagi. Mungkin seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir, kira-kira menurut Afdal bagaimana mahasiswa mempersiapkan dirinya supaya bisa siap untuk masuk dalam dunia kerja yang mungkin sangat jauh berbeda dari proses perkuliahan? Boleh silakan. Ya, ini saya akan share sedikit bagaimana nanti tuh adik-adik kita yang lagi kuliah, ini atau nanti yang akan tamat ini, apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu. Pertama, mental. Kedua, relasi. Kalian dari sekarang mulai bangun relasi dulu, bangun kawan sebanyak-banyaknya, karena kita tidak tahu nih, mungkin sejadi nanti kawan-kawan nanti yang akan jadi partner bisnis kita. Kemudian ikut bergabung dengan tugas-tugas yang ada di kampus, kayak kalian orang IT ya gabung sama tugas IT. Kemudian banyak belajar tentang pemrograman. Jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa program. Sekarang apalagi yang zaman-zaman sekarang serba IT serba gampang, serba mudah didapat. Di mana kita bisa sekarang kita sudah ketemu dengan internet. Kalau dulu kami mungkin lebih sering ke perpustaka, sekarang kita tinggal di rumah, ambil HP, searching Google. Jadi jangan lagi ada alasan, oh di kampus kami tidak pelajari itu, di kampus tidak lagi pelajari itu, nggak ada yang seperti itu. Tidak ada lagi kita seperti itu. Selanjutnya kalian juga bisa cari beberapa referensi lagi
misalkan ikut forum-forum di internet, ikut forum-forum pemrograman, banyak sekali disediakan forum-forum yang gratis, yang sifatnya gratis. Selain itu, kalau kita orang IT ini, kita harus lebih kreatif. Kenapa? Karena jika kita tidak tahu, yang kita pikir pertama itu adalah Google. Cari aja di Google semua, pasti ada. Jadi sekarang yang harus ditekankan adalah bagaimana kemauan kalian tuh untuk tetap ingin bisa program. Dan juga yang perlu dipahami lagi, jangan berambisi untuk menguasai semua program. Cukup satu aja, tapi paham, memahaminya online. Bahasanya online, kalian nanti bisa coba menggunakan Android, kemudian Laravel, kode ini dan segala macamnya. Nah, kalian bisa asah mulai dari sekarang. Ingat, yang paling penting itu adalah kemauan. Bangun antara soft skill dengan hard skill. Tidak hanya dengan hard skill aja. Bagi saya, relasi itu adalah paling penting. Kenapa? Relasi itu adalah berkah buat kita. Kita tidak tahu nih kawan-kawan kita nanti yang satu kelas dengan kita, entah dia nanti jadi manajer, entah dia jadi IT, memang benar-benar IT programmer. Nah, kalian nanti akan bisa bangun relasi yang lebih luas lagi dengan kawan-kawan sendiri. Ingat, kuliah itu hanya bukan sekedar mencari nilai. Kuliah itu adalah membangun nilai-nilai. Nah, jadi yang berburu nilai, usahakan juga berburu relasi. Jadi dua-duanya itu harus saling sinkron. Perbanyaklah komunitas di kampus, kemudian terutama komunitas yang berbasis IT. Kita IT sekarang benar-benar ditanya kemampuan kita. Kenapa? Karena wabah pandemi menunjukkan semua orang-orang IT itu di mana mereka. Kami butuh kalian orang-orang IT, gitu ya. Karena semuanya itu sekarang serba IT, belajar dari rumah, berjualan dari rumah. Coba kita lihat sekarang banyak aplikasi yang sudah berbasis internet, berbasis online. Apa sistem berperan? Ya itulah kita, orang-orang IT. Jadi kepada adik-adik semua, belajar dengan serius, pahami tentang apa itu komputer, jadilah dokter komputer untuk menganalisa semua permasalahan yang ada sekarang. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Berarti di sini bisa dikatakan membangun relasi ini bukan berarti ada orang dalam, tetapi bagaimana kita memiliki teman, sahabat, kenalan, ya itu yang dimaksud dengan relasi ini. Untuk apa? Untuk kita nanti bisa berkolaborasi dengan kita ikut komunitas di online ya tentang bidang yang kita minati. Itu berarti kita membangun sebuah relationship ya, membangun sebuah hubungan komunikasi, komunitas, dan itulah wadah buat kita nanti ya ketika kita ingin buka jadi sebuah usahawan, kita ingin jadi bekerja di bidang tertentu, di perusahaan tertentu, kita bisa tanya, kita bisa sharing, minta sharing dari orang-orang tersebut. Terima kasih Abdal sharing sessionnya untuk hari ini. Mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.